Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut ketemu lagi di rekayasa perangkat keras. Ini yang ngambil mata kuliah ini cuma nama mahasiswa ya. Nggak apa-apa. Eh, Semoga yang nama mahasiswa ini bisa nanti hasilnya bisa maksimal. Jadi Amin, Pak. bisa lebih maksimal, lebih konsentrasi kayak kalau seperti di kuliah S2 juga sebenarnya di itu maksimal itu malah rebutan mata kuliah maksimal itu 6, 7 mahasiswa. Jadi kadang-kadang kalau dari kampus menawarkan mata kuliah ini udah semalaman itu kadang-kadang rebutan itu jam 1 malam rebutan, cepet-cepetan. Soalnya maksimalnya 7. Sebenarnya dengan maksimalnya 7 itu mahasiswanya sedikit lebih lebih maksimal dalam arti nanti penyerapan ilmunya itu. Oke, kita masuk ke mata kuliah rekayasa perangkat keras. Ini kelihatan ya slide-nya? Oke, Pak. Oke. Siap. Uh, Untuk sejenak kita rada berpikir agak beda dengan pemrograman bahasa rakitan. Mungkin tadi ke bawah-bawah dari pagi tadi mengenai bahasa rakitan yaitu mikroprosesor. Sebenarnya ini juga agak berkaitan dan ujung-ujungnya sebenarnya bahasa pemrograman rakitan dengan bahas nanti di rekayasa perangkat keras ujung-ujungnya sebenarnya satu sistem atau satu bisa dia saling terhubung, saling membantu. Jadi nanti misal kita sudah menguasai bahasa rakitan nanti sangat membantu di rekayasa perangkat keras. Jadi ini juga nanti bahas mengenai mikroprosesor juga, tapi lebih cenderung ke yang lebih high level language atau bahasa pemrograman yang lebih tinggi lagi. Tadi yang bahasa rakitan itu bahasa level rendah dan sekarang bahasa yang agak lebih tinggi. Mau nggak mau karena kita di IT, teknik informatika, mau nggak mau kita tidak bisa lepas dari bahasa pemrograman. Tapi di lain sisi sebenarnya bahasa pemrograman itu seperti apa sih? Apakah hanya sekedar kita bikin aplikasi atau sekedar kita bikin website? Kalau kita melihat secara luas, tidak hanya cuma kita bikin aplikasi, software, atau website. Perangkat komputer sekarang juga diaplikasikan seperti di robotika, di sistem rangkaian elektronik, rumah tangga, itu juga semuanya sebenarnya sudah mikroprosesor dan itu sudah masuk ke bahasa pemrograman juga. Jadi orang IT jangan berpikir bahwa dia itu akan berkecimpung di software, di komputer Windows, ada di aplikasi atau di jaringan aja. Jadi kalau di teknik informatika sebenarnya lebih luas lagi, seharusnya itu ada konsentrasinya lagi, yaitu di seperti konsentrasinya di mikroprosesor, di jaringan dan sebagainya. Jadi di pertemuan perdana ini saya juga akan mengenalkan saja, nanti ada pengenalan mengenai apa sih rekayasa perangkat keras. Dan yang paling mendasar di sini saya itu belum menemukan buku referensi yang cocok. Jadi referensinya saya masih umum. Jadi melihat-lihat di buku secara umum tapi bukan sebagai referensi utama. Jadi istilahnya di rekayasa perangkat keras ini akan lebih cenderung ke pembahasan pengalaman. Jadi nanti pengalaman-pengalaman, mungkin pengalaman saya atau pengalaman nanti yang ada di lingkungan sekitar kita, nanti kita analisis dan kita mencari solusinya. Itu. Jadi dalam pengenalan ini
ini juga mata kuliah rekayasa perangkat keras ini persamaan dari rekayasa perangkat keras ini kalau di universitas lain itu juga nggak ada sebenarnya. Tapi kalau nama yang beda dan hampir menyerupai pembahasannya adalah kalau di UGM itu seperti sistem mikroprosesor. Itu juga masuk ke teknik informatika yang dia konsentrasinya di lebih cenderung ke perangkat-perangkat keras. Seperti teknik komputer juga nanti juga seperti itu. Ini juga nanti tidak lepas juga dari yang namanya mikrokontrol juga. Tapi nanti akan lebih cenderung, tadi kalau kita bahas di bahasa pemrograman rakitan itu banyak banget mikrokontrol yang ada. Nah, nanti kita lebih cenderung yang mikrokontrol yang lebih pakai bahasa pemrograman high language. Itu jadi nanti kita tetap dalam arti persamaan dari mata kuliah rekayasa perangkat keras, kalau saya sama-samakan itu kalau di UGM itu seperti sistem mikroprosesor, tapi kalau di teknik elektro dia itu seperti di perancangan sistem kendali. Tuh, perancangan sistem kendali. Nanti kita lebih cenderung merancang, membuat sebuah sistem, kita rancang, kita buat untuk dimanfaatkan di lingkungan kita. Karena sistem kendali dan kita masuk ke mikrokontrol dan kita masuk ke dunia teknik informatika tidak lepas dari sistem kendali berbasis mikroprosesor. Kita utak-utak di sana mikroprosesor, kebetulan kalau kita arsitektur dan tadi sudah membahas mengenai bahasa rakitan, jadi kita juga di sini baru kita terapkan bahwa mikroprosesor itu secara sesungguhnya. Jadi nanti mikroprosesor ini kendali program yang menggunakan mikroprosesor sebagai komponen utama atau komponen untuk memprosesnya. Pengolah sinyal, pengambil keputusan, terus dia itu menyodorkan data-data itu ke pengguna atau ke pemrogramnya atau ke yang menggunakan alat sistem kendali itu. Oke, jadi nanti semua yang kita bahas dan kita rancang dan kita menggambarkan manipulasi sebuah perangkat itu nanti pasti berbasis mikroprosesor. Atau nanti juga kalau enggak mikroprosesor nanti menuju ke mikrokontrol. Karena kita menuju mikrokontrol atau mikroprosesor itu juga tidak lepas dari perangkat lunak atau program yang ditanamkan di dalamnya nanti. Jadi di sini perangkat lunak ini nanti mengendalikan program untuk mengendalikan kerja atas dasar program yang disimpan di dalam memorinya. Karena kita memprogram, kita berhubungan dengan mikroprosesor, kita memprogramnya, dan kita kalau menggunakan sistem kendali, mau nggak mau kita akan mengendalikan apa. Merancang apa, mengendalikan apa, berarti kan ada proses outputnya. Dan proses outputnya itu adalah yang ada di lingkungan kita, seperti di perangkat kerasnya. Entahlah itu sistem modul pengairan, sistem kendali kontrol air, atau segala macam aplikasi yang ada di lingkungan kita. Jadi mau nggak mau nanti agak belajar di elektronika tapi secara konsep. Jangan beranggapan bahwa nanti belajarnya di elektronika yang ruwet seperti rangkaian listrik, enggak. Kita akan masuk ke konsep-konsep saja. Karena konsep itu sebagai dasarnya, paling enggak kita tahu konsepnya, dan alhasil itu bisa kita olah kemudian di perangkat lunaknya. Dan kita yang pasti utamanya kita harus kuat di perangkat lunaknya. Tuh. Jadi seperti bahasa pemrograman rakitan, kita juga di sini paling enggak prasyaratnya untuk masuk itu, untuk mulai mata kuliah rekayasa ini, yang jelas itu adalah rangkaian digital. Persis seperti bahasa rakitan, dia itu
yang diambil adalah seperti bilangan-bilangannya, bilangan biner, heksa, dan di sini juga nanti bilangan biner heksanya, tapi nanti lebih kuat di sinyal-sinyal digital. Kita nanti bisa membedakan sinyal analog dan digital. Paling enggak kalau mungkin yang sudah dibahas di rangkaian digital itu seperti gerbang-gerbang logika atau seperti peta Carnot atau seperti tabel kebenaran. Nah, inilah nanti diaplikasikan di rekayasa perangkat kerasnya. Apalagi kalau mahasiswa semua sudah mungkin tadinya lulusan STM atau SMK, mungkin nanti ini sudah kuat di dasarnya rangkaian digital, mungkin lebih mudah nanti memahaminya. Tuh. Tapi kalau dulunya SMA mungkin atau MA mungkin juga nanti saya kejar di sini sebagai masuk ke konsepnya saja, tidak terlalu detail. Yang penting kita memahami konsep, nanti pengembangannya itu akan lebih mudah. Dan yang pasti seperti organisasi dan arsitektur komputer, sama yang ketiga itu syaratnya adalah pemrograman bahasa rakitan, karena tadi kita sudah bahas, anggap saja itu sudah kita melalui dari bahasa rakitan. Dan yang selanjutnya adalah algoritma pemrograman. Karena algoritma pemrograman ini mungkin bahas mengenai bagaimana cara kita mencari solusinya. Seandainya ada suatu program, suatu perintah bahwa kita akan ke Jakarta misal, atau dari Cilacap ke Jogja, itu memerlukan jalan yang lewat melalui gimana caranya, mungkin lewat jalur selatan, jalur utama, jalur tengah. Nah, itu merupakan algoritmanya. Bagaimana caranya kita mencari solusinya, atau misal ada kata-kata 5 kali 5 sama dengan 10, bagaimana kita menunjukkan bahwa 10 itu adalah hasilnya. Nah, paling enggak di algoritma pemrograman, semoga saja mahasiswa sudah melaksanakan itu, algoritma sudah ada gambaran seperti apa sih algoritma pemrograman itu, dan nanti diaplikasikan di rekayasa perangkat keras. Jadi semua mata kuliah ini yang sudah dilalui, tinggal kita diaplikasikan sesungguhnya. Sebenarnya alhamdulillah UNUGA itu memancing bahwa yang dipelajari itu diterapkan, tidak hanya teori. Karena kalau hanya teori nanti bingung mahasiswa mau ini sebenarnya mau diterapkan di mana, ini mau gimana. Pasti ilmu yang selama ini diserap pasti akan hilang, mungkin hanya setengah tahun atau 1 tahun itu sudah mulai hilang. Tapi kalau ada penerapannya, semoga dengan seperti ini kita selalu akan mengingat kapanpun juga, dan akhirnya bisa dimanfaatkan nanti pada saat mungkin kita sudah lulus atau sekarang juga mulai bisa dimanfaatkan juga. Tuh. Ini adalah mata kuliah prasyaratnya, paling enggak itu sebenarnya masih banyak, tapi yang utama-utamanya adalah ini. Mungkin rangkaian digital, organisasi, pemrograman bahasa rakitan, dan algoritma pemrograman. Oke, sebenarnya apa sih tujuannya dari mata kuliah ini? Ada ujung-ujungnya nanti apa? Apalagi ini adalah mata kuliah yang berbobot 4 SKS. Mungkin 4 SKS ini hampir menyerupai dari skripsi. Cukup berat sebenarnya. Jadi kalau cukup berat dilihat dari waktu yang harus ditempuh. Tapi ujung-ujungnya adalah dari UNUGA, dari saya, pokoknya berujung nanti kita bisa membuat sebuah sistem dan mampu merancang dan membuat sistem kendali. Mungkin tertarik yang lebih cenderung ke teknik. Ini lebih menarik karena di sini kita akan dituntut untuk bisa merancangnya sebuah alat dan membuat sistem kendali. Entahlah itu sistem kendali apa, karena sistem kendali itu luas. Nanti tergantung dari aplikasinya. Di ujung nanti di
akhir kuliah kita dituntut untuk bisa membuat sebuah alat. Dan seandainya kita bisa membuat alat itu, mahasiswa semuanya itu mau melanjutkan ke tugas akhir atau skripsi, itu kalau seandainya nanti disetujui, insya Allah 80% nanti bisa disetujui, itu bisa dilanjut di TA-nya nanti. Jadi ibaratnya kita sudah menyicil dari sekarang, mulai menyicil, kok ada skripsi, kita tinggal melanjutkan dan kita tinggal menyusunnya, tidak terlalu rumit. Jadi istilahnya kita sudah menyicil-nyicil dari sekarang. Dan di Unuga juga sudah mulai di program, ada program MBKM. Kalau tidak digunakan skripsi, ini juga ada program MBKM ini yang mulai dipersiapkan oleh Unuga, oleh teknik informatika terutama. Jadi nanti mahasiswa seandainya dia itu mampu untuk merancang dan membuat, itu bisa nanti diaplikasikan ilmunya itu di perusahaan. Misal sekarang yang sudah MOU dari Unuga itu perusahaan yang ada di Cilacap, mengetahui itu yang dia itu cenderung ke IoT, Internet of Things, dengan terus perusahaan yang ada di Jogja ini, kebetulan saya yang megang, dan itu yang sudah dipersiapkan oleh Unuga. Seandainya mahasiswa nanti ngambil program MBKM, dia itu akan bebas 1 semester dari perkuliahan. Dan MBKM itu nanti akan seperti magang, tapi dia itu 6 bulan, dia itu ditempatkan di perusahaan, dia itu akan mewakili dari sekitar 20 SKS. Berarti otomatis dia akan libur dari 1 semester. Itu yang sedang dipersiapkan. Mungkin kalau mahasiswa dia itu masih ada beban bobot perkuliahan itu sampai 20 SKS, mungkin bisa menggunakan program ini. Dan ini sebenarnya mata kuliah perancangan rekayasa ini juga saya ditugaskan untuk menyaring dari setiap mahasiswa. Seandainya nanti bisa lolos, seandainya nanti berpotensial, nanti bisa diterapkan seperti itu program MBKM, dan nanti hasil akhirnya juga skripsi. Skripsinya juga nanti akan lebih mudah. Sebenarnya Unuga sedang membuat program-program untuk mempermudah mahasiswa, tapi dengan cara terstruktur seperti itu tadi. Itu tujuan awalnya sebenarnya kenapa kita masuk ke rekayasa perangkat keras ini. Ini tujuannya kita didorong untuk merancang dan membuat sistem kendali. Semoga ini bisa dimengerti mahasiswa, nanti siapa tahu ada yang tertarik dengan itu, bisa lebih semangat untuk bisa menempuh ini semua. Jadi nanti di rekayasa perangkat keras, kita akan membahas mengenai sebagai dasarnya konsep dasar rangkaian listrik. Kalau ini dipelajari di sekolahan atau di kampus itu, kalau di teknik elektro mungkin ini akan memakan 2 atau 3 SKS atau itu 1 semester. Tapi saya mampatkan ini tak simpulkan, yang penting kita bisa tahu konsepnya. Makanya ini saya nanti akan mensimpulkan, memamatkan dari materi-materinya, yang penting kita paham konsepnya agar kita bisa menguasainya. Jadi hanya dengan 1 pertemuan atau 2 pertemuan. Yang pasti kita akan nanti mempelajari konsep dasar rangkaian listrik. Terus selanjutnya adalah konsep dan sistem analog digital. Mungkin ini juga sudah dipelajari di sistem digital, rangkaian digital, tapi di sini nanti konsepnya paling enggak kita harus memahami sebuah sinyal analog dan digital. Perbedaannya itu. Mungkin analog bagaimana, nanti digitalnya bagaimana. Dan selanjutnya nanti kita bahas sistem kendali, dasar dari sistem kendali. Jadi di sini nanti ada sistem kendali itu bagaimana, mungkin dilihat dari segi cara kerjanya, mungkin dia itu sistem kendali loop terbuka dan loop tertutup. Nanti kita pelajari
Dan selanjutnya sebagai pemrosesnya, kita nggak bisa lupa dengan mikroprosesornya sebagai unit pemrosesnya. Dan di sini karena kita di Indonesia sangat familiar dengan mikroprosesor atau mikrokontrol yang berbasis modul, berbasis yang sudah siap jadi atau siap pakai, itu rata-rata menggunakan Arduino. Jadi kita nanti akan membahas ke sana ke Arduino-nya. Di sini ke sistem unit pemrosesnya, tapi sebenarnya unit pemrosesnya tidak cuma Arduino saja yang nanti kita bahas. Karena kita sudah Arduino sebagai pemroses awal, kita juga nanti ke unit masukan. Unit masukan itu mungkin sebagai unit-unit masukan mikroprosesor atau CPU itu apa saja, mungkin keyboard, mouse, dan segala macam. Dan tidak hanya cuma itu, nanti bisa dimasukkan seperti sensor dan segala macam masukan. Dan selain unit masukan sudah diproses, akhirnya akan mendapatkan sebuah unit keluaran. Kita akan bahas ke sana nanti konsep setelah proses itu, hasil sebuah keputusan itu akan diterapkan di mana, akan menjadi unit keluaran. Dan selanjutnya adalah di unit pemroses ISP8266. Ini adalah unit IoT, Internet of Things, yang akhir-akhir ini sangat digaung-gaungkan seperti Internet of Things, seperti nanti aplikasinya seperti smart home, smart city, atau smart lainnya, yaitu yang bisa perangkat cerdas gitu. Ini mungkin yang akan kita pelajari selama 1 semester ini dengan bobot 4 SKS. Lebih detailnya, oke, kita masuk ke konsep dasar rangkaian listrik. Jadi sekarang di pertemuan awal ini, perdana ini, saya belum masuk ke materi, tapi hanya menggambarkan bagaimana nanti yang akan dipelajari dan bagaimana penerapannya. Jadi masih pengenalan aja sebagai gambaran bahwa nanti kita akan masuk ke konsep dasar rangkaian listrik. Jadi di sini paling nggak konsep dasar listrik dan dasar-dasar teknik kelistrikan pada aplikasi perangkat elektronik. Maksudnya di sini kita nanti gambaran awalnya adalah, sebentar. Mungkin di sini ada rangkaian listrik. Kalau di teknik elektro, rangkaian listrik ini biasanya dia itu hanya formula dan rumus-rumus saja. Atau rumus. Dan semua itu adalah ngitung-ngitung seperti kalkulus lah, seperti itu. Kalkulus. Kalau di teknik elektro, dia itu hanya rumus, dia menghitung seperti ini, ada sebuah rangkaian seperti ini, ada paralel, ada series, ada seperti ini, dan ada seri. Nah, nanti hitung bagaimana outputnya, inputnya, dan outputnya bagaimana arusnya. Nah, itu kalau kita masuk ke rangkaian listrik. Tapi di sini saya nggak membahas itu, saya akan meminimalisir dari formula atau perhitungan. Saya akan merujuk ke aplikatif. Jadi ini saya nanti tak minimalisir, tidak ada perhitungan, karena di sini juga kebetulan saya terus terang saja saya lemah di bagian seperti formula atau rumus-rumus. Saya lemah di sana, karena makanya itu saya akan masuk ke dalam konsep-konsepnya. Cara kerjanya, bagaimana konsepnya, patokannya bagaimana gitu. Jadi di sini teknik rangkaian listrik paling nggak kita akan mempelajari mengenai bagaimana listrik itu.
Kan kita tahu listrik itu ada AC dan DC. Dan yang kita sering pakai adalah bagian DC-nya. Nah, bagaimana konversinya, dia itu bentuknya seperti apa, mungkin seperti ini, yang DC itu seperti ini. Nah, kita nanti yang penting harus tahu ininya sebelum masuk ke ranah-ranah kendali atau mikro Arduino-nya. Ini yang harus kita kuasai. Dengan seperti ini AC dan DC nanti sebagai penguat dalam nanti inputan, dalam perangkat input dan outputnya nanti. I/O, input dan outputnya nanti adalah pengolahan sinyalnya ini. Paling enggak itu, jadi kita yang penting tahu konsep-konsepnya. Terus selanjutnya, selain konsep itu, konsep dasar rangkaian listrik, dan konsep sistem analog dan digital. Jadi di sini juga analog dan digital itu merupakan kombinasi perangkat yang dirancang untuk memanipulasi informasi. Di sini besok kita akan bahas mengenai konsepnya. Saya selalu ngomong adalah konsep-konsep dan konsep. Karena kalau kita mempelajari konsep, andaikan sesuatu itu rada dibolak-balik sedikit, misal ada konsep, ini adalah konsep, ini harusnya dia itu jalan seperti ini, adalah tujuannya outputnya seperti ini. Kok rada dibalik seperti ini, atau dibalik tidak lurus, kita akan tetap bisa melanjut ke tujuannya, ke tujuan. Walaupun dia rada dibolak-balik, tapi kalau kita nggak masuk ke konsepnya, nanti akan seandainya kita harusnya lurus, kok bolak-balik, agak bermiring-miringan seperti ini, agak melenceng, itu kita nggak bisa memutuskan sebuah prosesnya. Makanya selalu saya ngomong konsep dan konsep. Tuh. Di konsep dan sistem analog ini, paling nggak kita yang harus dipegang adalah mengetahui sinyal analog dan digital. Seperti ini misal analog. Nah, seperti ini analognya. Terus seperti ini dalam gambaran, misal kita digambarkan dengan sistem digitalnya, ini bentuknya sinyal kayak gini. Nah, gitu. Nah, ini paling enggak kita bisa membedakan antara analog dan digital. Karena apa? Analog dan digital itu kalau sebagai sistem masukan, kalau masuk ke sensor aja, sensor itu mungkin 80% itu adalah sinyal analog. Kalau kita nggak bisa membedakan analog, kita akan susah untuk memprosesnya lebih lanjut. Makanya kita harus terapkan di sini 80% sinyal analog ini kita pahami untuk bisa diproses, karena yang kita proses adalah dengan sistem digital. Misal gambaran saja, bahwa misal sebuah sistem, ada sebuah sistem gini. Kita akan menggunakan sebagai unit prosesornya adalah mikrokontrol atau Arduino gitu. Arduino. Dia kan kita tahu bahwa ini adalah proses semuanya itu dengan digital. Digitalisasi, digital. Nah, sedangkan kalau ini ada sebuah sensor suhu misal. Suhu aja. Dia itu kan untuk masuk ke unit dan ini akan tampil ke LCD misalnya. Ke LCD. Nah, di sini juga LCD ini juga dia itu digital. Tetapi analognya di sini adalah sensor analog. Dia itu bentuknya seperti ini. Seandainya kita mau langsung digabungkan dengan Arduino, itu nggak mungkin ini berhasil, atau nggak mungkin ini bisa sinkron, atau nggak mungkin bisa diterjemahkan oleh Arduino. Makanya bagaimana caranya sebuah sensor analog menjadi sensor digital dan membedakannya itu. Ini gambarannya. Apalagi kalau seandainya ini hasil outputnya adalah sebuah suara. Berarti suara itu adalah bentuknya dia itu sudah analog lagi. Berarti intinya di sini analog masuk ke digital atau masuk lagi ke analog lagi. Makanya sering dinamakan dengan yang namanya
Ini biasanya ADC, dia itu antara analog ke digital itu namanya ADC, analog digital converter, dan D digital analog converter, DAC, digital analog converter. Makanya untuk bisa memahami ini, paling enggak nanti kita tahu konsep dan sistem analog dan serta digitalnya, sistem digitalnya. Tuh paling enggak itu dasarnya, dan ini hanya mungkin nanti kita pelajari cuma satu pertemuan. Dan saya tak simpelkan bagaimana caranya agar mahasiswa bisa memahami konsepnya. Dan selanjutnya, selain konsep dan sistem analog digital, kita akan masuk mulai ke aplikatif, ke sistem kendalinya. Jadi sistem kendali ini klasifikasi sistem kendali berdasarkan pengendalian dan berdasarkan cara kerjanya. Jadi nanti sistem kendali ini istilahnya sistem kendali, kan semua yang namanya sistem adalah sebagai patokan aja kan. Sebuah sistem kan misal ada suatu komponen, satu A, B, C, D, E. Ini beberapa komponen. Nah, beberapa komponen itu digabung menjadi satu unit. Nah, ini karena penggabungan ini semua, ini misal fungsinya buat apa, ini buat apa, buat apa, buat apa. Nah, ini namanya ini sistem jadinya. Dan ini juga misal di sampingnya itu ada sebuah komponen lagi digabungkan menjadi satu, ada sistem. Ini juga akan menjadi sistem lagi. Menjadi satu sistem lagi. Jadi sistem itu seperti beberapa komponen yang mempunyai fungsi masing-masing yang digabungkan dalam satu output, satu tujuan akan menjadi sebuah sistem. Dan di sistem kendali ini nanti kita akan bahas mengenai ada istilah sistem dilihat dari cara kerjanya. Itu cara kerja itu ada otomatis dan manual. Tapi kalau dilihat dari sistem prosesnya, dia itu ada loop tertutup dan loop terbuka. Loop terbuka. Sebuah gambaran aja, buat gambaran bahwa kita sudah tahu otomatis itu apa. Mungkin kita sudah terbiasa otomatis atau manual. Mungkin kalau manual itu secara sederhananya mungkin kalau manual kita pencet secara manual. Kalau otomatis kita nggak ngapa-ngapain, dia itu sudah berjalan. Mungkin sederhananya seperti itu. Tapi di sini ada loop tertutup dan loop terbuka. Di sini misal saya contohkan buat gambaran aja bahwa seandainya kita contohnya apa ya? Oke, ini ada tandon air. Dan di sini ada misal di sini ada bak mandi. Di sini ada airnya seperti ini, selangnya, dan di sini ada puterannya. Nah, terus seandainya ini diterapkan, ini kan bisa otomatis atau manual, tapi kita lihat dari prosesnya. Nah, untuk memutar ini misal ada sebuah kerannya, untuk bisa air bisa menampung ke ini bak mandi. Untuk bisa membuka dan menutup biasanya kan di sini orang untuk yang melaksanakannya. Nah, dengan seperti ini, dia itu orangnya itu yang membuka dan menutup. Seandainya ini bak ini sudah penuh, maka dia ditutup. Maka orang ini akan sebagai pengontrolnya. Kalau digambarkan dalam bentuk bak ini, seandainya digambarkan berarti input. Ada input, sebuah input, nanti ada sebuah proses, prosesnya itu ada pemproses, hasilnya adalah outputnya. Output. Karena di sini ada orang, dia akan menjadi timbal baliknya. Jadi ini orangnya adalah orangnya. Orang dia itu akan masuk. Oh berarti di sini misal ada input air, dia mengalir.
Hasil outputnya sudah penuh belum? Oh belum. Kalau sudah berarti ini orangnya kan berarti kan dia itu yang mengendalikan dari keran itu tersendiri. Nah ini gambaran adalah loop tertutup. Seandainya kan gambaran lagi ada loop terbuka, misal kita ada sebuah kipas angin aja. Kipas angin dia di run, tag kita on kan. Otomatis yang dia berjalan itu kan kipas angin itu enggak dikontrol oleh kecepatannya oleh seseorang. Dia itu tinggal run, tinggal muter aja terus-terus run. Nah ini dinamakan loop terbuka. Selama tidak ada orang yang mengontrolnya, dinamakan loop terbuka. Ini sebagai gambaran saja, nanti kita akan bahas ke sana. Terus selain itu, oke, masuk ke setelah sistem kendali, kita akan masuk ke unit pemroses. Jadi di sini papan rangkaian elektronik yang open source, yang di dalamnya terdapat mikrokontrol, dan sintak pemrogramannya adalah seperti bahasa C. Kalau dilihat dari sini, Arduino itu, jadi sebenarnya itu kalau kita pemroses, ada sebuah mikrokontrol, misal seperti ini. Ini kan mikrokontrol tadi seperti bahasa pemrograman rakitan bahwa ini kan mikrokontrol. Nah, mikrokontrol ini misal ini AVR aja atau seperti tadi MCS 51. Seperti tadi. Nah, ini dia itu masuk ke dalam satu modul, ada botnya. Nah, karena ke sistem ini, nah ini yang namanya Arduino. Di dalamnya itu ada mikrokontrolnya, namanya Arduino. Dan cara kita memprogram, berarti ini ada Arduino dan cara memprogramnya itu namanya Arduino IDE. Ini buat kita menulis dari programnya, dan nanti akan untuk bisa dimasukkan hasil programnya ini dimasukkan ke mikrokontrol ini dan nanti untuk bisa dia bekerja. Dan Arduino menggunakan Arduino ini dia itu menggunakan bahasa C. Seperti bahasa C. Dengan seperti ini kita bisa memprogram di sana yang paling membantu di Arduino ini karena ini mudah, karena familiar dan mudah itu adalah library-nya. Jadi seperti program siap jadi. Beda dengan bahasa rakitan. Kalau bahasa rakitan kita akan mempelajari misal kita apa ya? Ya udah sensor aja, sensor. Sebuah ada di sini ada sensor suhu. Sensor suhu. Ini buat perbedaan saja. Nah, sensor suhu seandainya kan kita menggunakan bahasa rakitan, kan sensor suhu dia itu adalah bergelombang analog. Di sini adalah mikrokontrolnya atau Arduino-nya. Nah, ini mikrokontrolnya karena kita menggunakan bahasa rakitan. Di sini adalah mikrokontrol yang dia memerlukan bahasa kotak atau bahasa analog digitalnya. Karena analog ini berarti dia itu memerlukan sebuah analog dan digital. Sebelumnya masuk ke sana itu biasanya ada penguatnya. Penguat, dan setelah penguat ada komparator. Komparator, setelah itu juga ada bagian analog dan digital konverternya. Nah, di sini ada penguat, dia itu akan menjadi besar, terus komparator dia itu akan menjadi pemicu, dan analog dan digitalnya akan menjadi analog ke digitalnya, ADC-nya. Nah, kalau kita menggunakan bahasa rakitan itu akan segini ruwetnya. Tapi kalau kita menggunakan library, kita nggak perlu yang namanya mikirkan ini. Dan ini sudah terpacking menjadi satu. Jadi hasilnya sudah outputnya, misal ini sebuah sensor, ini mikro Arduino-nya, ini sudah tinggal pakai. Nah itu bedanya di situ. Kita nggak perlu mempelajari. Seandainya kita menggunakan ini, kita harus mempelajari bagaimana sinyalnya karakternya gimana. Dia itu atasnya itu seberapa, bawahnya itu berapa. Nah nanti dikuatkan itu seberapa kuatnya. Nah segitunya repotnya
kalau kita tanpa menggunakan Arduino ini. Nah, Arduino ini banyak library-nya, tinggal kita mengkonversikan library itu kan istilahnya program siap jadi. Jadi tinggal kita membaca, seandainya ini ada sistemnya, ini suhunya, suhu kita membaca, apa suhu sekarang? Oh, suhu sekarang adalah 32 derajat, misal gitu. Ya udah kita mengolah aja, tinggal mau diapain, diproses, terus diapain hasil outputnya. Tapi kalau bahasa rakitan itu enggak seperti ini. Tidak tahu namanya 30 derajat atau berapa enggak tahu. Prosesnya lama. Makanya itu kalau di Arduino itu akan lebih mudah dan kita nanti akan memakai itu. Oke. Terus unit pemrosesnya ini sebagai wacana. Terus selanjutnya adalah unit masukan. Unit masukan kalau melihat dari ini mau nggak mau kita akan masuk ke dalam dunia sensor. Unit masukannya ini sensornya. Ini kalau ini adalah inputnya, kalau bagian ke kanannya itu adalah outputnya. Ini bagian output. Nih. Kalau melihat ini, bagian input dia itu banyak jenisnya. Bisa ini misal ini adalah push button, ini adalah switch, ini variabel. Variabel mungkin ini peer, passive infrared, peer, mungkin ini seperti apa sensor dan semua sensor-sensor untuk pemicunya. Untuk mendeteksi dari lingkungan atau yang akan kita ukur atau yang kita ketahui sensor. Jadi kebanyakan nanti sensor kita akan bahas ke sensor-sensor dan pembahasan sensor ini sebenarnya itu tidak menyeluruh, semua sensor akan kita bahas. Dan nanti sistem pembelajaran di mata kuliah ini nanti saya terangkan di akhir-akhir pertemuan ini. Jadi nanti bagaimana kita harus membahas, nggak mungkin kita bahas semua sensor di mata kuliah ini. Oke. Di ini nanti unit inputnya kita akan lebih cenderung ke sensor-sensornya, kita pilih. Terus nanti dari segi unit outputnya, hasil pemrosesnya ini pakai output. Ini bisa nanti bisa LCD mungkin, LCD yang kecil, besar, atau dengan relay, atau dengan LED, atau dengan motor. Mungkin kalau speaker, kalau digunakan untuk mungkin suara, dan segalanya. Terus ada motor, mungkin ada motor stepper, motor DC. Nah, itu yang biasa digunakan oleh orang-orang robotika. Tuh. Ini yang akan kita pelajari. Ini terus unit keluaran seperti tadi, dan yang terakhir adalah nanti di unit pemroses atau modem MCU ISP8266. Ini sebenarnya sama saja dengan Arduino. Ini cara ngetiknya nanti, maksudnya membuat sebuah programnya ini juga menggunakan Arduino IDE. Ini juga memakai itu, bahasa pemrogramannya juga hampir sama, cuma dia itu nanti spesialisnya adalah di IoT, Internet of Things. Jadi modul platform IoT, Internet of Things yang hampir menyerupai Arduino, hampir sama, yang dikhususkan untuk connected to internet, yaitu dikoneksikan ke internet. Jadi ini sebenarnya ISP8266 ini bisa digunakan untuk monitoring yang terhubung dengan jaringan. Nah, ini juga bisa digunakan seperti web server, nanti juga bisa jadi server yang kecil-kecilan, terus nanti bisa aplikasinya dia itu bisa memancarkan WiFi-nya. Nah, ini nanti kita pelajari di akhir-akhir ini, akhir-akhir pertemuan. Mungkin nanti kan targetnya adalah kita membuat sebuah alat, buat alat. Nah, alat ini semua kita menggunakan Arduino. Berarti Arduino ini itu kan dia itu tidak bisa terhubung dengan internet. Oh, seandainya kita pengen terhubung dengan internet, berarti kita bisa menggunakan dari ISP8266. Seandainya pengen diaplikasikan dia itu terhubung oleh jaringan internet, nanti kita bisa mengatur, mengendalikan atau mengontrolnya di seperti kita di website
atau di aplikasi smartphone, website atau aplikasi. Jadi kita bisa mengendalikan semua yang ada di perangkat-perangkatnya, kendali itu dengan dari jarak jauh. Mungkin website atau aplikasi atau yang lainnya. Nah, nanti seperti itu. Seandainya kan ini nanti teman-teman mahasiswa semua lebih cenderung ke sistem IoT, ini juga nanti bisa di-AB-kan mengenai Arduino-nya. Gitu. Mungkin ini yang akan kita pelajari setelahnya semuanya. Nah, karena begitu banyaknya sebenarnya yang akan kita pelajari, hanya kita melihat dari ini. Bobot studi mata kuliah ini kan 4 SKS. Kalau menurut saya itu kalau dulu itu hampir serupa dengan skripsi. Kalau skripsi kan segitu mungkin beratnya. Padahal kalau melihat referensi dari perguruan tinggi lain, seharusnya jumlah pertemuan dalam satu semester itu ada 28 pertemuan atau 32 kali pertemuan. Itu banyak, sebenarnya harus itu. Tapi kita kok disimpulkan menjadi, karena itu kita satu semester diselesaikan dalam 12 kali pertemuan. Nah, itu problem kita, program di Unuga, jadi bagaimana kita menyelesaikan itu dan mahasiswa semua bisa menguasai atau paling nggak bisa membuat sebuah alat. Nah, bagaimana kita ngakalinya? Ya, salah satu langkahnya mungkin ini. Ya. Ini strategi, sebenarnya strateginya bagaimana kita mengakalinya. Jadi ada sebuah problem. Misal ini, kalau kita pengen membuat sebuah motor misal aja. Motor. Oke, saya pengen membuat motor. Nah, motor. Terus yang harus saya pelajari itu karena saya motor berarti apa saja? Berarti mesin, apa-apa atau jangan motor, mungkin apa ya? Komputer aja. Sebentar. Di sini. Nah, sini aja. Cuma kita akan membuat sebuah komputer lah. Komputer saat ini. Ini solusinya seperti ini. Jadi kalau membuat komputer berarti orang yang akan merakit komputer desktop ya, desktop, dia itu paling nggak tahu atau mempelajari apa pertama. Ya berarti kan merakit CPU-nya. CPU. Di dalam CPU-nya dia itu akan ngerakit, di dalamnya itu ada mainboard, terus RAM, terus hard disk, terus semuanya sampai casing dan power supply. Nah, berarti enggak, kita harus mempelajari yang ada di dalam-dalamnya. Bagaimana cara masangnya. Enggak mungkin kita kalau kita berhubungan dengan komputer ini kita akan mempelajari seperti motor. Itu enggak. Itu sudah melenceng. Jadi agar lebih spesifik ada sebuah problem terus kita tarik ke bawah apa yang akan dipelajari. Nah, itu. Misal di lain contoh lainnya, misal kita akan membuat sebuah ini sistem suhu, kontrol suhu, misal ada seperti di AC mengontrol suhu, seandainya mencapai ada sebuah ini derajat, misal ini ada 20 derajat, ini ada 32 derajat, terus di ini yang suhu yang kita inginkan adalah misal 24 derajat, berarti setelah ini sistem ini hidup, kalau nyampe sini dia itu mati. Nah, berarti dengan membuat seperti itu, berarti kita yang harus dipelajari adalah sensor suhunya, sensor suhu, terus pemrosesnya dan outputnya, pemicunya, switch-nya atau switch. Kan nggak mungkin kita, karena ini dengan menggunakan suhu, masa kita menggunakan sensor infrared, PIR misal, atau dengan ultrasonik, itu kan nggak mungkin kita mempelajari ke sana. Nah, itu
Karena seperti itu kita ambil dari strategi perkuliahan ini adalah dengan cara mencari problem dulu, baru kita analisis. Jadi seperti ini, kita mencari problem, masalahnya apa, terus baru kita analisis sesuai dengan kebutuhannya, baru nanti dapat solusinya bagaimana. Tuh. Ini strateginya seperti itu. Karena untuk ngakali seperti 32 kali pertemuan, apalagi kalau melihat dari mata kuliah ini kan banyak makanya harus dipelajari, tapi kalau di sini disimpulkan, dimampatkan, akhirnya solusinya kayaknya seperti ini yang lebih tepat. Dengan solusi seperti ini, makanya nanti mahasiswa di perkuliahan ini, sistem perkuliahannya paling nggak kita mempelajari teorinya seperti tadi sudah saya utarakan, kita akan bahas mengenai sistem kendali, konsep analog, Arduino, ISP, dan perangkat masukan dan keluarannya. Di lain sisi, nanti mahasiswa membuat sebuah kelompok, teamwork. Jadi sebuah kelompok, bikin sebuah kelompok, nanti kelompoknya itu ada maksimal itu 3 mahasiswa. Berarti kalau ini yang ngambil mata kuliah ini 6 mahasiswa, berarti nanti jadi 2 kelompok mungkin gitu. Dan nanti mahasiswa mencari ide perancangan dari kehidupan sehari-hari. Mahasiswa pengen membuat apa sih, terserah. Mau membuat sesuatu yang dia itu penginkan seperti apa atau mencontoh. Oke, kalau mencontoh berarti istilahnya kita contoh, amati, dan modifikasi. Itu yang pasti. Diamati, analisis, terus nanti dimodifikasi. Kalau kita mencontoh dari orang lain. Kalau enggak, kita lihat di lingkungan kita adanya apa-apa aja, oh saya pengen bikin ini seperti ini. Ya oke, setelah itu kan mahasiswa kan punya ide. Dapat ide, oke kita utarakan di perkuliahan. Nah, bagaimana perkuliahan ini? Maksudnya saya punya ide ini Pak, ini, terus saya bikinnya bagaimana? Nah, kita bahas bersama-sama di ruang kelas. Jadi istilahnya saya pengen bikin ini, oh solusinya bagaimana? Kita bahas belajar bersama-sama bagaimana ini solusinya memakai ini. Nah, gitu. Oh, berarti memakai ini, misal kita mau bikin suhu. Oh, berarti suhu itu ya udah pakai sensor ini jenisnya. Ini biasanya pakai ini, harganya segini-gini. Atau terus pemrosesnya pakai apa? Oh, Arduino aja nggak apa-apa. Terus outputnya bagaimana? Nah itu nanti diutarakan, nanti kita bahas bersama-sama. Jadi nanti setiap kelompok dalam prosesnya, setiap ada pertemuan kita ada paling enggak satu kelompoknya itu dia itu mengutarakan plan kerja perancangannya atau mencari solusi permasalahannya. Kalau sebelum punya solusinya, berarti kita bahas di perkuliahan. Setiap pertemuan ada progres untuk perkembangannya. Di proses perkuliahan itu kita akan bahas sampai kita bikin rancangan. Jangan menggambarkan bahwa nanti tugas ini adalah diselesaikan setiap kelompok masing-masing. Itu enggak. Kelompok adalah untuk mewakili dari kamu mau pelajari apa, agar tidak terlalu banyak yang kita pelajari. Jadi dia itu kalau bikin apa, dia itu akan mempelajari yang sesuai dengan yang dia itu inginkan. Dan nanti yang berkecimpung, yang berpikir apa-apa dan resikonya itu tidak hanya di mahasiswanya saja. Nanti kita mahasiswa semua akan mengambil resikonya. Atau mengambil kegagalan, mengambil apa-apa, nah nanti ambil semuanya. Seandainya kita membuat sesuatu alat, kita beli, terus kita kebakar atau segala macam atau gimana, nah itu nanti resikonya akan kita tanggung sama. Tuh. Oke, tuh setelah plan, setelah setiap pertemuan kita ada proyek utamanya adalah
nanti di penyediaan alat dan bahan, pengujian dan demonstrasi alat seperti di skripsi. Pokoknya di akhir perkuliahan adalah merancang dan membuat alat. Ini membuat alat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak mau bertanya Pak. Ya, monggo. Jadi saya kan sudah kayak punya pandangan gitu loh Pak. Pengen membuat sebuah alat untuk orang yang penglihatannya itu kurang atau buta ya Pak. Jadi alatnya itu kayak disodorin ke apa loh Pak? Ke tulisan apa ke benda apa, ntar outputnya itu suara Pak. Itu bisa aplikasikan ke mata kuliah ini nggak Pak? Nah, itulah maksudnya tujuan saya seperti itu. Semakin banyak mahasiswa, banyak ide, semakin kita senang. Jadi itu, insya Allah itu kalau nanti kita telusuri, itu yang jelas sudah masuk. Nanti bisa idekan itu di kelompoknya mahasiswa, nanti kita bahas apa-apa saja yang nanti problem-problemnya, dan nanti perangkat-perangkatnya itu yang dibutuhkan itu apa aja, nanti cara kerjanya bagaimana. Nah, kalau mahasiswa masnya tadi sudah punya ide seperti itu, diutarakan di kelompok, dan nanti diterapkan di kelompok, terus itu nanti semua dibikin, kok mau dilanjutkan ke skripsi, itu nanti skripsi kan tinggal ngetik aja. Nah, itu maksudnya saya seperti itu. Apalagi kalau setiap mahasiswa dia punya gambaran masing-masing, itu akan lebih baik. Seandainya kan masnya sudah ada gambarnya seperti itu, oke, nanti masuk, kita nanti bahas di pertemuan. Mungkin kalau kita sudah masuk ke konsep-konsepnya, baru masuk ke kendalinya, baru kita bahas itu. Kalau sudah terbentuk kelompok. Gitu. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi, monggo. Kalau nggak ada, ini sambil saya share ininya ya apa bahannya, rekayasa. Tak share bahannya di chat, kolom chat. Oke, sambil saya upload, terus nanti bisa download. Ini kan rencana dari sistem perkuliahannya. Berarti kita belajar teori secara singkat, nanti setelah itu kita bikin kelompok. Setelah bikin kelompok, 3 mahasiswa, 1 kelompoknya, nanti kita merencanakan apa-apa saja yang akan kita bikin, terus setelah itu kita mencari bahannya dan merancangnya dan membuatnya dan diaplikasikan. Itu alur-alurnya. Sebagai gambaran bahwa nanti ini sebagai pancingan saja, kemarin saya search di Google apa sih aplikasi-aplikasi yang mungkin sekiranya bisa diterapkan. Tapi ini cuma sebenarnya ini sebagai contoh-contoh saja. Tapi menurut saya seperti tadi idenya bikin seperti itu yang aplikatif untuk orang tunanetra itu malah lebih bagus. Kalau itu penerapan sesungguhnya, aplikatif sesungguhnya. Kalau ini adalah cuma menunjang dari kita latihan bahasa pemrogramannya. Misal kita kan ini ada salah satu contoh yang mungkin saya huruf tebal, absensi sidik jari, mungkin itu bisa diterapkan di mana saja. Mungkin kalau absensi sidik jari kita bisa tahu deteksi sidik jari itu bagaimana, itu bisa diterapkan nanti mungkin di penguncian apa atau kendaraan atau apa, itu bisa nanti bisa diterapkan di sana. Atau nanti bisa kita baca remote atau ultrasonik, kita nanti urusan dengan ultrasonik, berarti aplikasinya mungkin itu untuk mendeteksi sebuah jarak yang maksimalnya itu ada 3 meter. Kalau ultrasonik ini kan biasanya di pasaran itu minimal itu 3 cm, maksimalnya 3 meter. Dan itu bisa diaplikasikan mungkin di mana. Nah, nanti
nanti tergantung dari ide mahasiswa masing-masing. Oke, ini mungkin baca ultrasonik atau lagi masuk ke sini interface antar muka Arduino dengan sensor hujan, mungkin nanti bisa diaplikasikan mungkin sebagai sensor curah hujan, nanti bisa tertampil di website atau aplikasi. Nah, itu nanti tinggal kreativitas kita. Terus antarmuka sensor warna, terus ini ada IoT, Internet of Things, yang itu bisa mengontrol relay. Relay ini bisa aplikasinya seperti lampu di rumah yang kita bisa kendalikan dari jarak jauh, atau nanti kalau relay ini bisa juga meng-on off-kan kendaraan atau meng-on off-kan dari peralatan lainnya itu, dan sistem IoT lainnya. Dan ini yang mungkin bisa kita terapkan. Nanti terapkan di mana mau tergantung dari ide mahasiswa masing-masing. Terus ada lagi kendala monitoring posisi kendaraan, itu mungkin dengan GPS. Mungkin ini juga terlalu kuat di pemrogramannya. Mungkin kalau kita kendala kuat, kita minim pemrogramannya tidak kuat di pemrograman, mungkin kita hindari itu. Mungkin ini bisa aplikasinya di mana misal ada GPS itu dimanfaatkan misal buat apa, buat waktu apa-apa itu juga bisa. Terus ada lagi contoh-contohnya kecerahan LED, lampu AC dengan tepuk tangan, dan itu semua ini adalah contoh-contohnya sebagai pancingan teman-teman semua, teman mahasiswa semua. Seperti menerima dengan Arduino, mungkin kalau zaman dulu kalau kita menggunakan SMS itu mengirim sebuah alat dengan SMS itu dengan handphone, kalau zaman dulu itu dengan SM5 Ericsson Pak ya. Nah, kalau sekarang karena kita menggunakan Arduino itu dengan modul GSM itu bisa. Tool GSM. Karena ini biasanya bahasa pemrogramannya itu nanti ada istilah AT command atau command. Itu nanti ini adalah perintah-perintah dasar untuk kita menembus dari GSM. Oke. Mungkin pengen yang tertarik dengan mesin antrian yang bisa dimodifikasi seperti apa, mungkin RFID, mungkin RFID ini nanti bisa diterapkan di penguncian atau apa, siapa tahu nanti bisa ada ide, atau scoreboard atau security simpan sidik jari. Nah, ini semuanya terus. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa menarik. Tapi atau sistem parkir kendaraan untuk menunggu mungkin itu juga kalau mahasiswa pengen mengaplikasikan itu juga oke, kita jalankan gitu. Nah, ini adalah pancingan ide-ide kita. Yang ada di sini adalah pancingannya. Bukan yang ada di daftar ini. Ini juga cuma buat saya memancing aja biar ada seperti ini sih buatannya, seperti ini aja. Nah, kalau bisa nanti malah yang ada di luar daftar ini. Seperti tadi usul bikin seperti itu, nanti alat buat tunanetra itu malah lebih bagus banget. Tuh. Oke. Ini buat pancingannya, ini mungkin nanti dipelajari di slide, itu sudah saya share di kolom chat. Oke. Selanjutnya, karena waktunya sudah mepet. Oke. Ini kan membuat sebuah alat. Mesti yang pertama yang dipikirkan adalah kita nanti kan praktikum mengenai Arduino. Nggak tahu mungkin kampus punya atau enggak, saya kurang paham. Atau nanti kita praktikum juga mengenai sensor-sensor atau juga outputnya mesti LCD. Nah, itu kan perlu sebuah alatnya untuk praktikum. Apalagi nanti membuat alatnya itu bagaimana gitu. Nah, gini, saya itu mau maksudnya nanti kita yang butuhkan adalah media untuk praktikum. Jadi di situ nanti media praktikumnya adalah ada Arduino terutama itu dan ISP8266 dan komponen I/O-nya. Itu. Ini misal sensor, terus lainnya sensor, terus button,
terus lain-lainnya outputnya berarti LCD. Ini kendalanya media untuk praktikum kita. Dan media lagi, kendala lagi adalah alat dan bahan rancangan tim. Berarti kan tadi satu tim kan membuat sebuah alat. Berarti kan otomatis itu memerlukan sebuah alat dan bahan rancangan tim. Kalau membuat apa. Nah, jadi nanti kita menyesuaikan dengan kebutuhan rancangannya, alat dan bahan. Berarti kan kalau teman-teman pengen bikin misal parking, berarti yang dibutuhkan misal motor, terus apa. Nah, yang dibutuhkan yang dicari itu. Nah, semua kebutuhan ini kan memerlukan biaya dan biayanya enggak sedikit. Karena kalau saya gabungkan dengan kelas karyawan itu kan banyak. Kalau kita harus saya menyediakan media praktikum ini kan banyak banget. Jadi kemarin ada solusi yaitu semua modul ini insya Allah akan saya siapkan. Jadi media praktikum ini, terutama di media praktikum ini, nanti setiap mahasiswa akan dapat satu. Mahasiswa akan dapat satu modul praktikum. Tapi istilahnya itu minjam modul praktikum yang isinya nanti ada ISP8255, ada Arduino, ada sensor, terus ada apapun itu nanti tergantung nanti yang ada di sini. Kebetulan saya itu di sini kan dunianya seperti ini. Jadi saya juga di sini juga memproduksi barang-barang elektronik. Jadi semua ini insya Allah ada. Jadi ini bisa dimanfaatkan buat mahasiswa semua untuk mempraktekkan atau mempelajarinya. Dan mungkin kalau saya menyediakannya ini, modul praktikum ini, kalau kita sudah mulai membahas mengenai Arduino. Nanti perkiraan modul ini setiap mahasiswa satu-satu dan bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Nanti saya sediakan di rumah saya yang ada di Cilacap, yang ada di Kesugian. Kalau sudah tak pernah saya ke Taman Baca, mungkin tak letakkan di situ. Nanti setiap mahasiswa bisa ngambil modul praktikum itu di situ dan bisa dibawa pulang. Nanti dikembalikan setelah mata kuliah ini selesai. Mungkin itu. Dan ini sifatnya minjam, tapi minjam bukan berarti 100% itu tadinya bentuknya mulus, terus pulangnya juga mulus, enggak. Saya juga ambil resiko juga, misal nanti yang namanya kita eksperimen itu ada konslet, ada terbakar. Nah, itu ya semoga saja mahasiswa hati-hati, kalau enggak ya itu enggak perlu nanti istilahnya berpikir itu diganti. Itu terutama itu untuk modul praktikumnya. Kenapa saya ambil ini? Kenapa saya maunya seperti ini? Agar mahasiswa UNUGA nanti bisa bikin kreasi. Semoga dengan seperti ini sebagai gerbang untuk kita berkreasi di bidang teknologi seperti di elektronika. Walaupun kita orang IT, kita kuat di pemrogramannya nanti. Dan terus alat dan bahan, misal teman-teman semua mahasiswa itu nanti punya ide dan pada saat nanti membutuhkan alat dan bahan, insya Allah saya juga akan siap untuk menyediakan alat dan bahannya. Tapi kalau ini sudah siap dari rancangannya. Kalau rancangan sudah, anggap aja rancangan itu sudah 70% lah, itu baru saya nanti tak siapkan alat dan bahannya itu apa saja. Dan ini semua istilahnya ini dari perusahaan saya gitu loh. Saya bawanya dari CSR sini, dari dana, kebetulan ada dana eksperimen yang belum kepake, mau tak limpahkan ke sini. Jadi kebetulan ada biaya, jadi nanti tak siapkan limpahkan ke UNUGA saja untuk membuat sebuah modul praktikum ini dan untuk rancangan nanti. Itu rencananya, jadi mahasiswa nggak usah istilahnya bingung nanti mengeluarkan biaya untuk praktikumnya, nggak usah. Semoga nanti bisa saya sediakan semua. Oke. Terus ini
karena berhubung ini ada tawaran, tapi semoga saja ada yang setuju. Oh, belum ini. Jadi target yang harus terpenuhi adalah pembuat sebuah alat. Oke. Nah, oh ini buat karyawannya. Oke. Nah, karena di reguler ini kan 6 mahasiswa ya. 6 mahasiswa yang ngambil mata kuliah ini, dan di kelas karyawan itu ada lebih dari 13. Karena kita melihat dari kayak seperti tadi alasannya kenapa kita sistem model perkuliahannya adalah pertama itu ada problem, terus nanti ada keturun ke analisis atau yang kita pelajari, terus habis itu baru ke solusi. Nah, makanya kalau seandainya kan kita hanya 6 orang, 6 mahasiswa, itu nanti problem yang akan kita pelajari itu cukup sedikit. Nah, itu lebih sedikit. Makanya kalau ada yang setuju atau enggak keberatan, ada yang keberatan, jadi alasannya itu apakah mau kelas ini digabungkan dengan kelas karyawan. Gitu. Tapi jadwalnya itu nanti ngikutin jadwal, karena yang banyak itu jadwal kelas karyawan. Gitu. Sebentar ya, tak keluar dulu sebentar. Ya, Pak. Bro, digabung, Bro. Arep gabung apa jam dewek? Bebas sih. Nek karyawan paling kok kebagiannya sore nek ora wengi ya, Bro ya. Bebas. Melu bae kenapa men kon tambah wawasannya. Yes, terserah lah. Haha. Ya, Beb. Apa bro Rol? Ya, melu bae lah. Ngomong Beb. Melu ya kena. Jadi bisa lebih gabung loh. Gabung karo karyawan apa ora? Iya, tambah-tambah bala barang. Gabung Ya ora. men ora garing banget tetap apa Iya. canem truk. Ya kalau memang pesertanya terbatas mending digabung saja. Oh iya, siapa? Menurut keton mana orang mangkat ya gitu. Iya. Cangkrik. Ya wes ya. Ya karena ini di ya. Semester 6 kan hanya 5 anggota, 5 mahasiswa. Ya mulai. Gabung gitu ya. Sepakat ya. Iya boleh lah, orang apa-apa lah. Ya nggak pengalaman juga, maksudnya kalau kowe kan saya tidak menemukan solusi dari kamu, enggak. Saya menemukan masalah terus ya nek kowe tok jan. Yo ora kepenak. Nah, iya kowe orang nemu jalan keluar malah mumet tok karo kowe. Wong gabut. Nah. Kita kan jam berapa BTW kok? Dengan kulnya cuk. 11.30 Mbak. Kalau emang ada yang kecil tapi jika dikritik. Kene kakek prakteknya senjana iki. Udah lama nih Bro, rampung Bro. Oke. Oke, bagaimana? Ada yang setuju, ada yang keberatan? Sudah berunding tadi, Pak. Nggih. Iya, bisa digabung, Pak. Nggih. Tapi cuma kalau karyawan kan itu kan
nanti belum ada keputusan, yang karyawan itu belum ada keputusan mengenai waktunya. Dia itu mereka itu mau 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali. Itu belum ada keputusan. Dan jadwalnya itu kan 16.30 malam. Bagaimana kalau ada yang mungkin ada yang ada di pondok itu ada kendala enggak? Itu atau bebas? Berarti sore ya, Pak? Iya, jam 16.30. Seandainya nanti yang karyawan itu maunya 2 minggu 1 kali, mau nggak mau nanti ya 2 minggu sekali, mau nggak mau nanti 16.30 sampai jam 22, jam 10 malam. Kalau Itu sampai kalau 2 minggu sekali kayaknya ini banget loh, Pak. berat tau. Iya, berat, Pak. Jamnya itu loh. Iya, jamnya itu. Makanya nanti ini sebagai wacana aja, belum keputusan. Nah, soalnya itu yang karyawan juga belum ada keputusan. Kalau saya mintanya sih kemarin 1 minggu sekali. Soalnya kalau itu terlalu berat ya. Bukan kita ini terlalu lama gitu loh. Iya, Pak. Leres, Pak. Ya, jadi nanti lihat solusinya, nanti lihat perkembangannya. Mungkin atau enggak nanti walaupun 6 mahasiswa ini bikin grup atau apa, siapa tahu ada perkembangan nanti bisa diskusi di WA ya. Ada yang bikin grup ya. Oke, Pak. Oke. Itu sementara ini jadi nanti wacananya kita digabung, kalau nanti klop, kalau sesuai dan mau semua nanti kita gabung. Saya harap nanti juga 1 minggu sekali gitu. Oke, itu mengenai penggabungan. Jadi terus mohon maaf kalau sekarang nanti perkuliahan nanti ada sedikit aturan-aturan yang jelas, karena nanti kita lebih cenderung ke praktikum. Yang disiapkan adalah komputer atau laptopnya. Kalau sudah masuk ke mulai praktikumnya, nggak mungkin pakai HP, karena nanti kita belajar program, ayo latihan dianalisis bareng-bareng gitu. Oke, di situ nanti mohon kalau sudah mulai praktikum diaktifkan videonya. Oke, mengenai di mute mikrofonnya dan seterusnya, mohon maaf ini mulai saya ada aturan-aturannya. Dan paling enggak nanti tepat waktu. Oke. Nah, akhir dari perkuliahan ini saya mau mengucapkan semoga kita bisa berkarya dan selamat berkarya. Semoga kita diberi kemudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin, amin. Amin. Ya, mungkin pertemuan ini sampai segini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Bisa, Pak. Oke. Belum, Pak. Oke, tadi slide sudah saya share ya. Pokoknya hasil dari perkuliahan ini semoga kita bisa membuat sebuah karya istilahnya karya alat atau sistem kendali gitu. Oke, karena sudah nggak ada pertanyaan, waktu sudah menunjukkan 11.09, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.